Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik semuanya ya. Seperti janji saya, ini saya bikin materi lanjutan kaitannya dengan dasar lightning ya. Jadi pencahayaan yang dalam modeling atau dalam aset 3D itu eh, apa sangat penting ya, karena nanti kaitannya dengan hasil yang didapat ya. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini materi dasar, tapi materi yang biasa dipakai atau diterapkan. Jadi mungkin materi ini akan singkat, tapi teknik ini sering kali digunakan dan cukup menghasilkan pencahayaan yang bagus. Kedepannya kalau kalian mau mengembangkan sendiri ya silahkan nanti atur-atur sendiri dari properties yang sudah saya jelaskan. Ya, oke. Perlu kalian ketahui dulu ya bahwa dalam metode lightning ya di Blender itu nanti ada 3 ya. Maksudnya model lightning ya. Model lightning yang disediakan dalam Blender itu nanti ada 3, yaitu pertama kita pakai properties lamp ya yang ada di di Blender, yang ketika kita meng-add atau shift A itu nanti kan kita masuk ke light ya, itu nanti ada 4 jenis light ya, atau 4 jenis lampu yang nantinya ini akan saya jelaskan. Nah, yang kedua nanti kita pakai HDRI ya, atau World Light. Nah, jadi kita nanti memanfaatkan gambar HDRI yang tujuannya adalah memberikan pencahayaan alami ruangan semuanya. Jadi nanti seluruh environment dipakai menggunakan pencahayaan sebuah ruangan, entah itu indoor, outdoor, nanti saya jelaskan lebih detail termasuk gimana kita mendapatkan aset itu. Ya. Dan yang terakhir itu kita pakai metode emission ya. Jadi gimana objek itu nanti bisa bersinar dan memantulkan cahaya atau memberikan cahaya ya. Nah, singkat cerita kita jelaskan yang ini dulu, yang 4 dasar lightning ini. Bentar, ini saya coba coba bikin ininya dulu, playnya dulu biar apa namanya. S ya, bentar. Terus kita masuk tab, bentar. Ini saya aktifkan ini dulu ya, shortcutnya biar kamu tahu saya ngeklik apa aja. Oke, kita masuk ke tab mode atau edit mode, kita extrude bagian sini, terserah bagian mana, yang penting ini nanti Z ke atas. Nah, terus kita coba bevel ya, kita bevel terus. Nah, kita bikin lengkungan di segmennya. Tujuannya ya ini biar biar nanti background belakang terlihat tanpa jarak atau tanpa sudut ya. Oke. Nah, nanti juga ini sekilas saya jelaskan juga materi tentang kamera ya, walaupun nggak sampai pengaturan positioning kamera atau framing, nggak, karena kita fokusnya hanya nanti ke render, penempatan kamera dan render aja. Oke, bentar. Oh, saya kameranya udah tak hapus, ya udah nanti dulu. Oke. Nah, di sini saya coba masukkan semua kamera dulu. Semua semua. Oh, masih edit mode, maaf. Nah, semua ini lamp. Jadi nanti saya jelaskan bedanya satu-satu. Oke. 1, terus 2, 3, 4. Terus yang 4 terakhir. Nanti juga saya contohkan lightning
standar untuk rendering biar objek kita terlihat cukup bagus pencahayaannya. Oke, kalau kayak gini kita nggak lihat ya perbedaannya ya, karena apa? Karena mode yang kita lihat adalah mode solid. Kalau kita pengen lihat previewnya langsung pencahayaannya seperti apa, kita harus masuk ke mode render ya. Jadi kita rubah mode rendernya dulu. Oke, nah kita bisa kalian lihat nanti bedanya. Ini kalau mode render itu agak lama kalau komputer kalian kurang kurang standar ya. Jadi ini bakal memakan waktu karena mode render itu sebenarnya seperti preview render langsung ya. Bisa kita lihat. Mungkin ini akan sangat terlihat apa ya. Nah, ini saya coba matikan satu-satu ya biar kita tahu. Play-nya tak hapus. Nah, perbedaannya adalah ini kalau sun ya. Ini pencahayaan yang mirip dengan matahari. Makanya ini untuk sun itu biasanya lebih terang, ya tenaganya lebih besar. Nah ini kalau kita terapin untuk metode tiga pencahayaan atau 3 point light ya. Ini metode sun lightning sun itu sangat berguna. Cuman ini agak agak sukar karena apa? Ini defaultnya adalah sudah terlalu terang, jadi nanti kebanyakan efeknya overlight ya. Makanya nanti kita harus banyak mengatur, entah itu mengatur posisi, entah itu mengatur pencahayaannya ya. Nah di sini sebenarnya kita juga bisa mengatur mengatur posisi pencahayaannya itu ya. Kalau kita mau pencahayaannya kemana kayak gitu, so RY ya kayak gitu atau RX. Nah, kan kayak gitu ya. Ini kalau ada, ini berarti mataharinya atau cahayanya itu ke sini ya. Ini arah cahayanya ya. Kayak gitu. Oke. Coba saya kembalikan dulu. Bentar. Nah, oke. Nah, untuk mengatur properties cahayanya kita masuk ke ini. Menu yang di Object Data Properties bagian lamp, yaitu yang tandanya kayak bohlam. Nah, ini nanti kalau sun memang kita masuk di sun. Sebenarnya kita bisa atur juga di sini. Cukup satu taruh saja di sini. Nah, kita bisa atur kekuatannya. Kalau ini semakin banyak juga nanti efeknya semakin besar. Nah, misal ini saya kasih objek dulu ya. Saya kasih objek biar kita tahu perbedaannya. Saya kasih objek. Susan, silinder dulu, bentar. Di sini. Nah, oke. Ini nggak terlalu pas ya sebenarnya. Nanti kalau kamu jadi layout artis ya ini harus benar-benar nempel atau pas, ini hanya misal aja. Jadi yang penting yang penting sesuai. Ya. Bikin aja. Nah, saya ke atasin dulu. Nah, saya kasih Susan. Nah, saya taruh di sini. Nanti ini nggak bakal terlalu banget. Nah ini nanti makanya saya juga nanti kasih teknik pencahayaan yang bagus untuk rendering ya. Jadi sekilas ini saya jelasin dulu bahwa sun ya fungsinya ini kayak matahari. Jadi ini biasanya bikin RX ya kayak cahaya jadi silau banget ya. Makanya
saya kurang suka kalau menggunakan sun ya. Tapi ada beberapa lightning artist itu menggunakan sun untuk key-nya, key light. Jadi nanti saya jelasin 3 point light itu. Ya. Nah, ini kalau sun ya. Nah kalau spot ya, nih spot ini sebenarnya hampir sama dengan pencahayaan lampu sorot ya. Kamu bisa apa namanya? Oh iya, saya belum menjelasin ini bahwa warna ini bisa bisa kita atur juga loh ya. Warna pencahayaannya bisa kita atur juga ya, misal biar agak biru ya kayak gitu. Backgroundnya ini misalnya kalau kita mau agak ke abu-abuan, jadi nanti kita bisa sesuaikan untuk dramatisasi ya pencahayaan. Nah itu misal ini biar agak kelihatan sore hari, jadi agak kuning-kuningan kayak gitu. Ya, kita atur di colornya. Nah kalau tadi spot ya, kalau spot itu seperti apa namanya lampu sorot, jadi kita bisa atur RY berarti. Nah kayak gini ya, kayak disorot ya. Nah ini kita juga ya bisa atur dipakai itu nih. Ya. Nah, powernya juga bisa, misal 5.000 nanti semakin terang. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa atur di sini. Radiusnya bisa kita atur juga ya. Radius ininya bisa. Ini kalau spot. Nah, sekarang kita coba pakai yang ini apa namanya point. Nah, kalau point ini sebenarnya hampir sama kayak apa namanya? Tapi ini harus gede. Ini biasanya 500 baru nanti kelihatan ya. Ini kayak apa kayak lampu apa namanya lampu ruangan. Ini biasanya kita manfaatkan untuk lampu ruangan ya, lampu ruangan. Ini kayaknya saya kurang satu deh yang area like area iya. Nanti saya juga jelaskan. Nah, ini kayak lampu ruangan ini biasanya dimanfaatkan untuk kalau misal desain interior itu untuk lampu-lampu backlight kayak misal lampu apa dinding atau lampu yang di kamar tidur itu yang itu ya ceklekan kayak gitu. Nah, dan yang terakhir ya kalau kita propertiesnya sama kita atur ininya semakin powernya banyak berarti itu semakin terang. Ya. Kalau ini lebih merata pencahayaannya ya. Hampir sama kayak matahari cuman bedanya kalau matahari terangnya lebih terang banget. Ya. Lebih terang walaupun ya kita tetap bisa ngatur terangnya tapi secara pencahayaan matahari sama poin itu beda ya. Nah terakhir ini poin yang ini apa namanya area. Oh area ternyata saya sudah punya cuman saya lupa. Oke saya nggak kelihatan ini. Oke kalau area ini pencahayaannya seperti lampu studio ya, kayak ya studio foto ya studio apa namanya film kayak gitu ya. Jadi nanti apa namanya bentar ya kita kayak disorot. Bentar ini harus lebih gede lagi mungkin 5.000. Nah kayak gitu ya mungkin 2.000 nah, ya nah, oke ini 4. Nah dasar pencahayaan kayak gini biasanya nanti ini dulu ya. Nah ini pencahayaannya dan ini kalau saya biasa gunainnya pakai yang area ya, jadi nanti kayak seolah-olah kita pakai lampu studio. Nah yang kedua tadi kan saya bilang ada 3 ya, yang kedua kita pakai HDRI ya atau memanfaatkan Word ya. Ini maksudnya Word itu lingkungan yang ada di 3D ini ya. Jadi nanti objek 3D ini kita kasih environment lighting ya atau pencahayaan ruangan seolah-olah itu kayak di ruangan tersebut yang ada di gambar itu. Jadi biasanya itu ruangan indoor, outdoor kayak gitu ya. Nah,
Nah, sekilas saya tunjukin dulu ya bahwa apa namanya, bentar, tak saya tunjukin ininya, apa namanya, bagaimana HDRI itu. Bentar, ini tak tulis HDRI. Nah, HDRI itu ya, HDRI image atau HDRI lightning itu nanti berupa foto ya, gambar 360 derajat ya. Nantinya ketika kita diterapin di modeling environment kita ya, ini nanti pencahayaannya sesuai dengan lingkungan itu. Jadi misal ini saya ambil yang outdoor yang ada di kebun, nanti pencahayaannya kayak gitu. Nah, gimana apa pemakaiannya nanti ini tak tunjukin. Nah, untuk mendapatkan ini HDRI environment, kamu bisa download di HDRI Heaven ya. Kalau dulu namanya HDRI Heaven, tapi ternyata sekarang bergabung, kayaknya sudah bergabung bersama atau dia sudah mulai berkembang jadi sama tekstur Heaven sama model Heaven. Jadi kamu nanti bisa download apa namanya, download tekstur-tekstur di sini. Nah, ini tekstur bawaan. Ini kalau kamu nantinya mau belajar texturing artis, bisa bisa ngambil aset-aset di sini dan ini gratis ya. Oke, terlepas dari ini nanti ini tetap tak jelasin tapi bukan saatnya. Kita kembali ke materi yang HDRIs ya. Kita masuk ke HDRIs ya. Nah, nanti di HDRIs ada beberapa menu tuh, indoor, outdoor. Nah, ini ada yang studio small. Jadi nanti berarti ketika kita terapkan ini seolah-olah seperti pencahayaan studio ini, gambar ini ya. Nah, mungkin kita coba download aja ya ini. Nah, nanti kita disuruh milih gambarnya HDR atau XER. Nah, kita harus pilihnya yang HDR aja. Nah, ini untuk kualitas. Nah, kalian bisa memilih apa mau 8K, 16K, ini sampai 16K loh. Jadi berarti kamu bisa membuat pencahayaan yang lebih apa namanya? Lebih detail karena kan ini lebih itu ya besar, ya lebih besar. Cuman ya masalahnya kalau semakin gede ininya resolusinya berarti komputer kalian harus semakin mumpuni ya. Nah, ini saya kalau untuk latihan kita pakai ini aja 2K karena komputer saya juga nggak mampu. Tapi kalau di lab mungkin 4K 8K masih mampu walaupun agak lama. Nah, makanya ini karena untuk belajar saya pakai yang 2K aja. Downloadnya tinggal download aja dan ini benar-benar free ya. Benar-benar free. Benar-benar free. Oke. Kita masukkan di sini aja Studio Smart. Ya. Nah, oke, ketika download, bentar, saya kembalikan lagi ke Blender ya. Nah, sudah tak download. Oke, nah cara penerapannya adalah kita bisa masuk di sini. Kita masuk ke menu World Properties ya. Nah, surface-nya background sama. Nah, nanti di color ini ya, sebenarnya kita bisa ganti ke putih. Nah, kalau putih nanti word-nya putih. Nah, karena kita mau pakai HDRIs, jadi kita masuk ke menu yang ondol-ondol ini ya, sebelahnya color, klik. Nanti kita masuk ke environment texture ya. Nah, di sini kan nanti perubahan ya jadi ungu. Nah, kamu biar nggak bingung ini saya lebarin dulu ya, biar tak jelasin. Nah, di sini nanti ada menu ini ya, image ya. Mau new apa open, kalau new berarti kamu bikin sendiri ya. Tuh, nanti baik desain kamu atau bagaimana. Tapi kalau open berarti kita nanti memanggil yang tadi kita download ya. Nah, tadi kan kita download di bawah apa sih tadi? Nah, ini Studio Small ya, HDR. Kita lihat loading ya. Nah, ini sudah terlihat ya tuh kalau kita putar ya. Dan ini berpengaruh. Ini soal kita kayaknya nggak kelihatan ya, karena apa? Karena objek kita adalah objek polos. Mungkin kalau ini saya ganti ya, misal kita kasih apa texturing biar ini kayak keramik, atau enggak mungkin ini biar kayak apa? Ini kayak kaca. Ini metaliknya saya aktifkan. Nanti bisa kayak ada pantulan, tuh ya.
pantulan karena ini lampu ini itu apa? Mungkin biar nggak terlihat putih semua kita ganti. Mungkin ini. Oh, yang ini kita ganti. Nah, ini kelihatan tuh ada pantulannya ya. Nah, itu kayak gitu. Oh iya, ini mungkin karena EV juga ya. Ini kalau kita langsung cycle, ini akan lebih terlihat nyata. Cuman efeknya ya ini berat ya. Tapi yang akan saya jelaskan adalah cycle ya, karena cukup bagus. Nah, walaupun memang ini berat, apalagi kalau VGA-nya nggak mumpuni ya ini efeknya ya. Ya ini nanti bisa kita atur lagi sebenarnya, tapi kita belum masuk ke daerah situ. Ya, yang penting ini saya jelaskan bahwa ini kalau EV ini nggak terlalu kelihatan efeknya. Padahal ini sebenarnya kan kayak kaca ya, pantulan. Cuman ya ini kalau EV berat ya, kayak gitu. Mungkin biar nggak terlalu membingungkan, kita bisa hidden apa sembunyikan ini. Oh ya, ini transfer. Cuma ini coba saya cari the noise. Oh ini. Ya. Biar apa namanya? Biar kita tahu. Oh ya, saya belum ada. Oke, baru. Ini source control ALT 0. Sekalian saya jelaskan materi kamera ya. Untuk kamera, nah kita bisa atur di sini render ya resolusinya. Ya, output properties biar kalian tahu ya. Kita coba F12 kayak apa noise-nya. Tapi ini agak lama. Atau mungkin juga ini the noise juga. Oh ya, saya background-nya juga warna ya. Warnanya hampir sama ini jadi agak back apa namanya? Agak kontra ya. Agak tabrakan ya. Nah, itu biar render dulu bentar. Mungkin biar cepat kita pakainya yang kecil 800, sana 600 kali 800 ya. Balik. Oke. Bentar. Ya, hasilnya kayak apa. Ini kita benar-benar nggak menggunakan lightning yang tadi ya, makanya bisa kamu lihat bedanya. Tanpa lightning pun, ya, nih lightningnya non aktif semua, tapi sudah bisa terang ya. Ini kalau kita memanfaatkan HDRI apa namanya? Oh, laptop saya kerekam atau enggaknya? Iya. Bentar saya hentikan dulu stop share-nya, mungkin bisa memperlambat. Nah, kita tunggu bentar. Nah, ini apa namanya saya jelaskan dulu bahwa ya keunggulan HDRI environment itu ya. Jadi kita nggak perlu lightning tambahan pun sebenarnya itu sudah bagus ya. Ya, tapi nanti dalam apa namanya dalam penggunaannya ya tetap kita harus prinsip 3-point lightning itu. Nah, nanti ini saya jelaskan sebelum saya selesaikan penjelasan yang terakhir tadi yang emission atau pencahayaan menggunakan objek lain ya. Emang sambil apa namanya? Sambil nunggu nanti hasilnya kayak apa, saya jelasin yang ini. Ini benar-benar bikin strong ya. Baru aja ini ujian ya karena memang ini tergantung perangkat kita. Oke, agak gini. Ya enggak wow. Sininya juga biar bertolak belakang. Nah, ini bisa kalian lihat karena warnanya hampir sama jadi seperti bertubruk. Laptop saya. Oh ya, ini beratnya nih. Ya, saya juga merasa kesusahan karena laptop saya pencahayaan rendering gitu. Ya, ini udah lumayan yang kompleks atau apa namanya high poly. Oh, itu udah bikin coba. Oh, ini rendernya udah selesai. Saya share lagi ya. Kamu lihat sebentar. Nah, share-nya saya mana? Hasil render. Nah, ya, ini kayak gini. Ya, jadi terlihat mengkilap. Ini benar-benar tidak menggunakan lampu-lampu yang tadi. Ya, bisa kamu lihat tuh properti saya kan, properti render saya kan itu. Ya, like-nya dihapus, disembunyikan. Nah, oke.
Selanjutnya mungkin ini saya jelasin kaitannya dengan tadi emission light atau pencahayaan menggunakan objek yang sudah ada. Jadi istilahnya objek yang kita bikin ya itu kita jadikan sebuah pencahayaan atau nanti bisa menyala ya. Bisa menyala. Nah, caranya gimana? Caranya ini biar nggak terlalu lama, ini saya mode material dulu aja ya. Jadi efeknya nggak kelihatan banget, tapi ya lumayan lah untuk meringankan beban kerja saya. Ya. Karena laptop saya benar-benar ampun. Ya. Oke. Nah, misal ini saya masukkan ini aja. Mungkin ini bisa terlalu berpengaruh nggak ya? Karena kita sudah ada HDRI environment, tapi kita coba dulu ya. Bismillah aja, semoga bisa. Oke, Shift A, kita masuk mungkin misal ini cerobong kon ya, yang akan kita kasih pencahayaan. Nah, oke, kalau ini jadi kita langsung masuk ke sini material. Ya, material properties kamu klik yang gambarnya bundar terus merah putih kayak merah hitam kayak gitu ya. Terus klik new ya. Nah, kita masuknya di sini. Di bagian principal BSDF itu kita ganti, kita pakainya emission. Cari emission. Nah, itu paling atas ya. Jangan lupa ya, ini paling atas emission, klik. Oke. Nah, ini sebenarnya udah nyala loh ya. Udah nyala. Kalau kita coba nonaktifkan HDRI word-nya ya. Misal ini karena nggak bisa ya berarti kita close kayaknya. Oh iya, karena ini posisinya adalah tadi material ya, material. Udah, saya kembalikan dulu aja teman-teman. Nah ini kalau material. Nah ini. Nah jadi ini jangan environment texture, kita ganti yang normal. Mana? Warna, color mana color? Color ini ya. Ini kalau hitam. Jangan hitam banget juga. Adalah tadi ini belum ya? Oh, ini belum. Ya, oh iya. Nah, ya. Saya lupa. Ini kita bisa atur ini warnanya, bisa warna pencahayaannya tuh ya. Atau enggak ini strength-nya ya. Ini hampir sama kayak kita lightning itu. Misalnya saya ganti 10 nanti tambah terang ya. Nah, kayak gitu ya. Sekilas. Ini biasanya model emission ini kalau kita pengen bikin kayak emboss lightning. Jadi atau enggak apa namanya? Belakangnya ada cahaya menyala ya kayak gitu. Istilahnya kan kalau saya emboss ya. Mungkin kayak kalau yang lain bisa jadi itu apa namanya? Outline ya, outline lightning kayak gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Ini sama ya. Nah, ini kalau lightning yang pakai ini karena rendernya kayak gini ya kamu cukup mengerti aja ya. Nanti kamu bisa praktekkan sendiri kalau kamu laptopnya lebih mumpuni atau enggak. Nanti kalau kita ya, yang penting Lightning itu ada 3 cara, yaitu yang tadi emission, HDRI word ya, sama kita manfaatkan Blender. Nah, kembali lagi yang tadi bahwa dalam membuat pencahayaan sebenarnya lazim digunakan atau sering digunakan untuk semua orang ya, maksudnya semua orang modeling, artis atau apapun ketika mau merender hasilnya ya. Nah, itu namanya adalah tekniknya 3 poin atau 3 titik pencahayaan, 3 point lightning ya. Nah, di 3 point lightning itu ada namanya yaitu nanti apa? K-light ya, backlight sama fill light ya. Jadi K-light itu adalah pencahayaan utama ya. Jadi itu nanti cahaya yang lebih terang ya. Nanti keduanya adalah fill light, itu adalah pencahayaan untuk mengimbangi ya. Jadi nanti itu istilahnya untuk mengimbangi pencahayaan sebelahnya. Jadi nanti biasanya ada 3 titik. Makanya dinamakan 3 titik, berarti kita nanti ngaturnya ada berada di 3 posisi ya. Depan 2, 1 belakang karena backlight. Nah, backlight itu nanti tujuannya adalah menghasilkan
highlight dari objek itu. Jadi nanti kesan 3D-nya lebih terlihat. Nah, itu secara teori atau deskripsi. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya, nah, kalau saya biasanya saya pakainya ini, apa namanya, tadi area light, ya. Jadi kita nanti menggunakan tiga pencahayaan jenis area light, ya. Nah, nanti yang membeda light terus tadi bentar, tak tulis ya, misalnya ini K K K itu biasanya karena ini pencahayaan utama, berarti ini pencahayaannya harus 100%, ya. 100%. Kalau fill, ya ini biar kamu tahu dulu. Fill itu kan mengimbangi, pencahayaan pengimbangan. Nah, itu biasanya setengahnya dari K, biasanya 50%, ya. Karena biar bayangannya nggak jomplang, ya. Makanya biasanya fill hanya untuk menguatkan saja, makanya nggak sama-sama kuat, harus satunya lebih rendah karena untuk mengimbangi, ya. Dan yang terakhir adalah ini tadi backlight, ya. Nulisnya nggak jelas, bentar saya hapus dulu, jelek banget nulisnya. Nih, backlight, ya, baik, atau biasa disebut dengan rim light, ya. Makanya nanti kalau kamu cari referensi di internet Google, jangan khawatir namanya back atau rim, karena kebanyakan biasanya tulisannya rim, ya, rim light. Nah, ini kalau rim light karena fungsinya hanya menampilkan highlight, jadi ini biasanya setengahnya dari fill, ya, atau seperempat dari K, ya, makanya biasanya 25%. Ini perbandingannya aja. Nah, ini rumus-rumus dasarnya. Sebenarnya nanti dalam penerapannya kalian bisa bisa kembangin sendiri sesuai dengan feel kalian, ya. Nanti kalau kalian memang mau fokus ke lightning artist, nah ini kamu nanti bisa ngembangin aja, kamu kepekaan terhadap cahayanya bisa dilatih sendiri nanti, ya. Yang jelas ini rumus dasar. Nah, untuk pengembangannya kalian bisa atur sendiri, karena nanti kan ketika proyeknya udah lebih kompleks, ya, itu kan pasti nanti objeknya juga lebih banyak dan mungkin tingkat tingkat pencahayaannya harus dilebihkan, ya. Mana yang bakal ditentukan sebagai key, mana yang bakal ditentukan fill. Jadi nanti semua aset bisa terkena sinar sesuai dengan arahan dari storyboard yang ada, kayak gitu, ya. Jadi istilahnya hasilnya nanti maksimal, ya. Hasil gambarnya lebih maksimal karena cahaya, ya. Ini secara teori. Oke, prakteknya sebentar ini. Bentar. Prakteknya ini saya terapin sedikit aja, ya. Jadi nanti sisanya kamu kalau mau kembangin sendiri, ya, nanti kembangin. Yang jelas rumusnya tadi 100%, 50% sama 25%. Kayak misal kayak gini. Ya, ini saya hapus aja, wis, ya. Jadi gelap tuh, ya. Masukkan light ini tadi. Nah, kita atur power dulu, bagus. Ya, ini tergantung jarak juga, ya. Kalian nanti mungkin ini kayaknya terlalu itu deh. Terlalu silau, mungkin jaraknya juga bisa saya atur aja sih. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai tadi K. Makanya kita namakan dulu. Jadi biar nantinya nggak keder, ya. K light. Ya, K. Nah, kita geser aja gini. Ya, terus 7. Ya. Nah, gini ya. Kita sorot. Nah, K misal kayak gini, ya. 1. Mungkin jangan terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi. Ya. Biar pas center. Ya, kalau misal ini 1000, ya. Ya. Mungkin kalau kita pengen tambahan 1500 mungkin aja. Kalau ini 1000 dulu, biar feel, ya. Bisa loh, ya. Shift D. Oke. Nah, ini aja. Shift DX biar posisi. Nah,
Nanti baru kita atur ini. Apa namanya? Oke, berarti ini kita coba ganti fill. Mungkin 500. Ya. Benar. Oke. Fill. Ya. Atau mungkin kalau ini tadi berapa sih, sedikit nggak apa-apa ya, 700. Nah, terakhir itu untuk yang backlight. Ya, kita bisa scale juga biar lebih gede bisa mungkin. Wow, itu ya. Oke, dan sekarang kita coba bikin, misalnya karena posisinya di belakang itu posisinya bebas ya, menentukan backlight-nya yang sebelah mana ya. Kebanyakan ya ada yang di kanan, ada yang kiri. Nah, kita coba tuh. Atau enggak kita coba dulu aja yang ini, yang shift. Oke, kita taruh sini aja dulu. Ya. Oke. Posisinya. Ya Allah, ini rotasinya saya lupa. 71 ya, ya lurus ya. Terus ininya enggak, mungkin lagi ini saya tuh. Ini apa namanya? 7. Terus 1. Ini saya ganti posisinya gini. Nah, kita atur kira-kira kayak gini aja. Nah, ini kurangin aja mungkin. Ya. Oke, nah ini kayak backlight-nya sih. Karena ini backlight-nya kayak gini ya, berarti nanti kelihatan dari belakang. Dan ini mungkin terlihat terang ya, terlalu terang ya. Karena hanya untuk memunculkan back. Atau enggak kita bisa pakai, kita coba aja. Nah, terjadinya seperti apa bedanya. Jadinya seperti apa kalau yang backnya di situ. Untuk material nanti tak jelasin sendiri ya, materialnya. Jadi apa namanya? Nah, ini jadinya gini ya. Tuh, lumayan ya. Kayak gitu. Nah, untuk efek ini nanti saya jelaskan di pertemuan materi dasar untuk apa? Lightning ya, lightning. Nah, oke, setup kamera sama rendering, jadi kita nggak perlu ya, render yang apa. Untuk dasar kamera atau setup kamera ya. Sebenarnya kita bisa apa namanya? Kita bisa ini mending titurin aja ini 3R. Nah, kayak gitu mungkin. Nah, untuk menaruh kamera ya kayak gini, misalnya ini saya hapus ya kameranya, kita pakai shift A ya, shift A. Nah, kamera kan di sini. Nah, kita bisa ngatur manual tuh ya pakai rotasi kayak gini, tapi ini sebenarnya kurang efektif. Nah, paling cepat ya ini saya tunjukkan triksnya ya, untuk menaruh kamera langsung pada posisi yang diinginkan. Misal kayak gini, saya pengen posisi kamera ini kayak gini. Nah, kalian tinggal klik Ctrl Alt sama 0. Nah, udah ya. Ini langsung di sini. Jadi nanti kita tinggal atur lebar ininya aja. Nah, cara mengatur lebar ininya, ini kalau kayak gini saya scroll ya. Ya, itu bisa langsung zoom ya. Ya kayak gitu.
Karena apa? Karena saya posisinya adalah lock camera to view, ya. Dan kalian nanti jangan sampai bingung lah Pak, kok saya nggak bisa kayak punya Bapak. Nah ini kalau kalian nggak bisa berarti bisa jadi ininya nggak ke lock. Nah misal ini ya kalau nggak ke lock ini saya close ya. Yang ngezoom adalah apa? Yang ngezoom adalah zoom ininya wordnya ya, lingkungannya. Tapi kalau lock kamera to view ya, yang ngezoom adalah yang di bagian dalam kamera tuh ya. Jadi kamera itu kelihatan tambah jauh atau tambah dekat. Nah itu fungsinya lock kamera, termasuk nanti mengatur posisinya ya, kayak gitu. Misalnya gini, nah misalnya kayak gitu ya. Ini kalau lock camera to view kalian aktifkan kayak gitu. Nah, terus untuk pengaturan pengaturan size-nya ini ya, ini kotakannya kayak gini, ini namanya ukurannya. Jadi ini yang bakal keambil atau ke render ya, yang garis putih ini. Ini yang bakal keambil ya. Ini kalau lihat posisi kamera, bentar. Nah, misalnya gini, tadi goyang. Ini lock camera view-nya saya nonaktifkan. Ini kalau sudah selesai setting kamera, mending lock camera view dicentang lagi ya, karena apa? Takutnya nanti kayak gitu kita geser ya ikut geser. Nah ini berarti posisi kamera di sini. Ini kalau kita nol, nah ya kan udah keset, itu lebih mudah, lebih cepat. Nah terus untuk mengatur frame ini ya, ini kotakan ini ya, kita masuk ke properties ini ya, properties bagian ini dimension ya, dimension. Nah, ini resolusi ya. Resolusi yang harus kamu atur. Ya, ini semakin gede, iya berarti hasilnya semakin bagus. Ya, aspek rasionya juga silakan nanti kamu atur sendiri, mau 1:2, 3:4 atau 8:16 apa 1:16 ya gitu ya. Nah, itu tergantung, yang jelas aspek juga nanti pengaruh ke resolusi ya. Nah ini kalau frame ini fungsinya untuk animating, jadi ini nggak saya jelasin dulu. Yang jelas ini ketika kita sudah mengerjakan sebuah animasi ya, ini untuk mengatur posisi frame mana yang mulai di render sampai akhir mana ya, end-nya mana kayak gitu. Dan frame rate-nya ya itu mulai dari yang 24 sampai 60 ya, itu nanti tergantung kebutuhan, ini nggak jelasin dulu. Nah terus kita bahas ke ini output ya. Output itu adalah tempat di mana kita nanti menyimpan hasil gambar itu ya. Misal ini saya mau render outputnya di D ya, di D. Oke, nanti tinggal diklik aja, berarti nanti nyimpennya di D ya. Dan nanti kalau overwrite berarti nanti kalau kita masuk di sini di D tanpa memberi nama, ini kan harusnya coba. Nah, kalau kayak gini berarti ini nanti foldernya file rendernya adalah namanya asa. Tapi ini kalau biasanya kalau video ya. Nah, kalau gambar nanti tetap pakai save as. Nah, ini tak jelasin dulu. Untuk file format ya sama, mulai dari yang gambar ataupun yang video movies ya. Nah, ini tergantung kalian butuhnya apa, atau JPEG, Iris, PNG ya, atau video yaitu AVI, FMV ya. Nah, untuk color ya silakan kamu atur mau black and white, RGB atau RGBA. Cuman normalnya ya kita pasti pakainya RGBA ya. Nah, di bagian metadata itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dari render itu ya, mulai dari data tanggal, frame-nya, skin ya, atau time rendernya berapa, atau kameranya, nama kameranya ya, atau nama file name-nya. Misal kayak gitu. Nah, ini misal ini ya saya tunjukin. Nah, untuk menampilkan ini kita juga harus nyentang ini Pronto into image ya. Kita aktifkan ini, kalau enggak nanti enggak bedanya apa nanti ini tak tunjukkan. Misal ini saya ganti ukurannya jadi 18 ya. Ini warnanya tak ganti agak biru. Nah, ini nanti kita lihat ya bedanya. Nah, rendernya kita bisa klik di sini. Klik render, ada render image atau render animation. Atau enggak kita shortcutnya F12. Oke, misalnya kita render. Nah, nanti bedanya apa ya? Ya, karena kamu lihat sendiri tadi kalau yang gede udah lambat banget, ini kita nggak pakai itu dulu. Yang cepat bisa manfaatkan sendiri nanti.
Kayaknya ini salah deh untuk ini apa bentuk image-nya. Ini enggak, dan harusnya ke luar. Apa ini terlalu besar ya? Gitu. Coba saya coba dulu makin. Coba bentar ya. Saya atur dulu. Saya agak lupa ingat. Harusnya ini udah bisa. Coba. Nah, iya kan? Harusnya udah bisa. Jadi tadi saya ini kalau EV ini cepat banget ya. Tuh. Filenya untitled karena belum saya save. Nah, ini kalau saya nggak outputnya nggak di apa metadatanya nggak ini print image-nya nggak dikeluarin, ini nggak akan keluar. Tuh, kosong ya. Makanya ini harus bentuk image-nya diaktifin. Nah, ini saya coba lagi. Kalau yang pakai mode cycle, harusnya ini bisa udah nggak perlu aturan lagi. Kayaknya tadi saya ada yang kelewat. Lumayan ya, lama banget. Belajar modeling, jangan pakai cycle dulu kalau memang apa namanya, kalau memang kamu nggak fokus untuk rendering, kamu fokusnya ke modeling ya modeling aja, apa pakai IV dulu biar cepet lihat previewnya. Jadi kalau logi ya modeler kayak gitu, kamu nggak usah fokus ke sini juga nggak masalah kan untuk digunakan ya. Tapi kalau kamu punya apa namanya, punya eh, perangkat yang menjanjikan ya kamu bisa pakai itu aja ya. Dari sini coba biar selesai. Itunya. Nah, keluar ya kayak gitu ya. Yaitu kalau kita mau apa namanya? Memberikan informasi ya. Ini metadatanya kayak gitu. Ini kalau image render kita tinggal klik ini save ya. Save nanti kita arahkan. Nah, ini baru kita namakan ya. Jadi kayak gitu ya. Sekilas tentang apa pencahayaan terus apa namanya? Setting dasar kamera sama render ya. Jadi di sini render yang saya jelasin adalah yang apa cycle ya. Kalaupun yang EV ya tinggal EV talk, cuman nanti kalau EV beberapa pengaturannya tadi yang di material itu kurang maksimal karena kalau EV secara settingan render itu agak ribet ya, biar menghasilkan hampir sama kayak cycle itu agak ribet, tapi nggak bakal sama kayak cycle. Jelas beda antara cycle dan EV ya. Cuman ya IV bisa dimaksimalkan hampir kayak cycle, cuman yaitu apa namanya settingannya agak ribet ya. Kalau cycle settingannya sedikit ringan ya, tapi itu berat buat rendernya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi lightning, terus kamera sama rendering ya. Silahkan kalian pelajari, nanti ada contoh apa namanya contoh tugas ya. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.